Kisah Yakjuj dan Makjuj dalam Islam. Yakjuj dan Makjuj atau Gog dan Magog dalam bahasa lain adalah dua suku atau kaum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka digambarkan sebagai kelompok yang sangat kuat dan jahat yang akan muncul di akhir zaman dan menyebabkan kerusakan besar di dunia. Kisah mereka berhubungan erat dengan peristiwa akhir zaman dan merupakan bagian dari tanda-tanda kedatangan kiamat. Berikut ini adalah cerita tentang Yakjuj dan Makjuj berdasarkan ajaran Islam. Yakjuj dan Makjuj adalah dua kelompok besar yang hidup di suatu tempat yang terpisah dan tersembunyi di balik tembok besar yang dibangun oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Nama raja ini adalah Zulkarnain, Raja Dua Zaman. Seorang raja yang dikenal karena kekuasaannya yang luas, kebijaksanaannya, dan keberaniannya dalam membela kebenaran. Menurut Al-Quran, Zulkarnain melakukan perjalanan besar ke berbagai belahan dunia, dan dalam perjalanannya, ia sampai di suatu tempat di mana ia bertemu dengan sekelompok orang yang meminta bantuannya. Orang-orang tersebut mengeluh tentang gangguan yang dilakukan oleh kaum Yakjuj dan Makjuj. Kaum Yakjuj dan Makjuj dikenal sebagai kaum yang sangat rusak. Mereka sering merusak dan menjarah wilayah-wilayah di sekitar mereka. Mereka adalah orang-orang yang kuat dan sulit dikalahkan, menyebabkan orang-orang yang hidup di sekitar mereka terancam hidupnya. Untuk melindungi diri dari ancaman Yakjuj dan Makjuj, penduduk tersebut meminta bantuan Zulkarnain. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuatkan tembok besar untuk memisahkan mereka dari Yakjuj dan Makjuj, agar kaum tersebut tidak bisa lagi mengganggu mereka. Zulkarnain menerima permintaan mereka dan membangun tembok yang sangat kuat dan kokoh dengan bantuan besi dan tembaga yang dibakar, sehingga menjadi cair dan kemudian dituangkan ke dalam celah-celah batu. Tembok itu dibangun dengan sangat kuat, sehingga tidak ada yang bisa menembusnya. Firman Allah dalam Al-Quran, "Dan mereka, kaum yang meminta pertolongan berkata, 'Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj itu telah membuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberi upah kepadamu agar engkau membuatkan dinding pemisah antara kami dengan mereka?' Zulkarnain berkata, 'Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku lebih baik daripada upah yang kamu berikan. Maka bantulah aku dengan kekuatan, kerjasama, supaya aku dapat membuatkan dinding yang kokoh antara kamu dan mereka.' Tembok ini menahan Yakjuj dan Makjuj selama ribuan tahun, dan mereka tidak dapat menembusnya. Namun Zulkarnain memperingatkan bahwa tembok itu hanya akan bertahan hingga waktunya tiba, yaitu saat yang telah ditentukan Allah. Quran dan hadis mengisahkan bahwa tembok yang dibangun oleh Zulkarnain tidak akan bertahan selamanya. Pada akhirnya, pada waktu yang telah ditentukan, tembok tersebut akan runtuh, dan Yakjuj dan Makjuj akan keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka akan muncul sebagai makhluk yang sangat kuat, jahat dan merusak, yang akan membawa kehancuran besar di bumi. Proses keluarnya Yakjuj dan Makjuj adalah salah satu tanda besar dari kedatangan hari kiamat. Sebelum tembok itu runtuh, Allah akan memberi petunjuk tentang peristiwa ini, dan pada saatnya Yakjuj dan Makjuj akan menyerbu dunia, menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Mereka akan melakukan perusakan dan penjarahan di mana-mana. Bahkan mereka akan meminum seluruh sumber air yang ada, termasuk Laut Galilea. Firman Allah dalam Al-Quran, "Hingga apabila dinding itu dibuka oleh mereka, dan mereka meluncur turun dengan cepat ke seluruh dunia." Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Kemunculan Yakjuj dan Makjuj akan bertepatan dengan munculnya Dajjal, sosok yang juga akan menjadi pemimpin jahat di akhir zaman. Dajjal akan menguasai banyak wilayah dan menyesatkan umat manusia dengan kekuatan dan tipu dayanya. Namun, saat Yakjuj dan Makjuj muncul, dunia akan menjadi sangat kacau. Mereka akan bergerak sangat cepat, menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka, dan memaksa umat manusia untuk hidup dalam ketakutan. Pada titik ini, Allah akan mengutus Nabi Isa, Yesus, untuk turun kembali ke bumi. Nabi Isa akan memimpin umat Islam untuk melawan kejahatan Dajjal dan membantu dalam menghadapi Yakjuj dan Makjuj. Nabi Isa alaihissalam dan umat Islam yang beriman akan berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya untuk mengalahkan Yakjuj dan Makjuj. Allah kemudian akan mengirimkan sebuah wabah penyakit.
yang akan menghancurkan seluruh Yakjuj dan Makjuj, sehingga mereka mati dalam jumlah yang sangat besar. Mereka akan mati dengan cara yang sangat cepat, dan mayat mereka akan tergeletak di mana-mana. Setelah Yakjuj dan Makjuj dimusnahkan oleh Allah, dunia akan dipenuhi dengan kedamaian sejenak. Namun, setelah itu, peristiwa-peristiwa besar lainnya akan terjadi. Semua makhluk hidup akan mati, dan hanya Allah yang akan kekal. Kisah tentang Yakjuj dan Makjuj mengajarkan kita tentang kuasa Allah yang tak terbatas dan tentang takdir yang sudah ditentukan. Meskipun mereka adalah makhluk yang sangat kuat dan jahat, pada akhirnya mereka tidak akan mampu mengalahkan kehendak Allah. Kisah ini juga mengingatkan kita akan tanda-tanda besar akhir zaman yang harus disikapi dengan keimanan yang kokoh dan persiapan untuk menghadapi hari kiamat.